tanda-tanda ujian sebagai rasa sayang dan Oke. uh, tanda-tanda ujian karena kesalahan kita. Yes. Oke. Teman-teman saya tanya dulu dari mulai sayang ya. Kata-kata sayang ini kan bagus ya. Rasa sayang itu ditunjukkan apakah hanya ketika kita melihat sesuatu yang baik. Misalnya gini, kita kan punya anak, ya kan? Karena anak saya patuh, anak kita patuh, rajin, ya kan? Kita tunjukkan rasa sayang kita. Masya Allah, anakku, ya disayang, dikasih hadiah, diucapin pujian-pujian dan lainnya. Itu rasa sayang. Kemudian begini, ada kasus lagi. Anak kita ini, ya, main ke rumah temennya, kemudian ngambil mainan temennya tanpa izin. Kemudian kita sebagai orang tua tahu. Kalau kita marahi dia, dan kita tegur dia, apakah kita nggak sayang? Sayang kan? Sayang kan? Jadi teman-teman, kalau kita negur anak-anak kita itu bukan karena nggak sayang. Mohon maaf, bahkan kalau aku marahin anak-anakku, kalau kita marahin anak-anak itu bukan nggak sayang. Justru karena sayang supaya kalian itu jadi anak yang benar. Karena sayangnya orang tua supaya saya tegur, saya marahi kamu, supaya kamu tahu mana yang betul, mana yang salah. Itu dulu yang harus kita pahamkan. Allah kira-kira begitulah ya. Allah kalau melihat hambanya bertakwa, maka Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Ada hamba Allah taat, sholatnya tepat waktu, sedekahnya baik. Maka kasih sayang Allah ditujukan, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan menunjukkan jalan keluarnya. Ditambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu sayangnya Allah. Nah, kemudian ada hamba Allah maksiat. Karena Allah sayang ditegur, hilang sebagian hartamu. Kenapa aku hilangkan? Kenapa aku kasih ujian? Supaya kamu ingat bahwa kamu berbuat salah. Itu sayang apa enggak? Sayang juga, teman-teman. Karena apa? Kalau orang sudah bebal kadang-kadang gitu loh. Kalau orang sudah biasa maksiat, kalau nggak ditegur, nggak sadar gitu. Ya enggak? Makanya kadang-kadang kita mencubit anak kita. Ya enggak? Bahkan ada yang memukul anak kita. Itu kan teguran. Supaya dia nggak tersesat. Supaya dia nggak berbuat salah. Supaya dia tidak berbuat hal yang tidak terpuji. Itu sayang, teman-teman. Jadi ada dua aplikasi sayang itu gitu. Jadi kalau kita mukul orang yang kita sayang itu kayak mukul kayak enggak gitu, tapi sayang ya gitu. Gemes gitu loh, teman-teman. Apa ya istilahnya ya? Aku dulu menemukan istilah ini dalam bahasa Inggris, apa aku lupa. Jadi mau mukul, aku tapi sayang gitu loh. Mau tak pukul kamu itu, tapi pukulnya tuh sayang. Begitu loh, teman-teman. Itu juga tanda sayang. Ya tanda-tandanya, ya itu sudah masuk tanda-tanda ya tadi. Misalnya, ketika kita taat, diberikan rezeki, omset kita naik 100 kali lipat, ya enggak? Ketika kita bersedekah membantu orang miskin, kemudian tiba-tiba dikasih rezeki yang berlipat-lipat. Pasti teman-teman pernah ngalami lah ya, pernah bersedekah gitu, mungkin sudah dilupakan, tiba-tiba Allah membalasnya.
dengan berkali-kali lipat, itu pasti sering. Makanya kita itu harus belajar peka ya. Kadang-kadang pemberian Allah tuh nggak kita hitung gitu loh. Dikirain itu kan kerjaku, itu kan sudah biasa. Sehingga kita nggak peka, kadang-kadang rasa syukur berkurang. Ya. Nah, jadi kalau kita taat, Allah pasti memberikan kasih sayang dalam bentuk rezeki, kemudahan. Kalau rumah tangga yang samawa, anak yang soleh, itu sudah ada rumusnya karena Allah menjanjikan seperti itu. Bahkan kalau kita bersedekah teman-teman, 1 rupiah, sekarang ada nggak orang bersedekah 1 rupiah? Kan nggak ada, minimal kan 2.000 sekarang, atau 1.000. Kata Allah SWT, ya, Allah akan membalasnya sampai berapa? 7 kali. Bahkan 1 cabang, diumpamakan oleh Allah SWT, bersedekah itu 1 cabang, bertumbuh 7 cabang. Fikul sumbulatin mi'atu habba. Kemudian masing-masing cabang bertumbuh 100. 100 kali 7 berapa teman-teman? 700. Itu janji Allah. Ya kan? Kalau kita berinfak 1.000, Allah akan membalasnya 700.000, friend. Ya, itu. Nah, ternyata kasih sayang Allah itu juga bisa berupa teguran. Nah, tadi hadis-hadisnya di materi tadi kan sudah banyak kan? Ya. Gitu. Bahkan di surah Al-Kabut tadi juga begitu, ya. Ya, sudah kita bacakan. Jadi teguran. Berupa teguran supaya apa? Supaya kita nggak ngelama, supaya kita nggak keterusan, teman-teman. Nah, ada satu lagi istilah ya, saya tambahin lagi satu istilah yang kita harus tahu, namanya istidrot. Pernah dengar ya istidrot ya? Ini bahaya istidrot itu teman-teman. Masya Allah ya, subhanallah ya, istidrot itu bahaya. Gini loh, mungkin teman-teman pernah jumpai ya, gini, orang itu sudah nggak sholat, jahat, cerewet, tetangganya itu nggak merasa terganggu, pokoknya nggak nyaman lah ketemu dia, nggak sholat juga, sedekah, orangnya pelit, tapi kok kaya ya, kok banyak hartanya ya, di mana-mana hartanya gitu. Kok seperti yang nggak ada masalah ya, padahal dia nggak sholat, dia nggak sedekah, dia nggak pernah tilawah, tapi kok mobilnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, istrinya di mana-mana. Itu namanya istidrot teman-teman. Jadi Allah itu istilahnya apa ya? Gonggong ya. Gonggong itu apa bahasa Indonesia apa ya? Menggelontorkan rezeki kayak apa ya? Ini tak kasih semua. Udah gitu. Wes tak kasih semua, biarin gitu kan. Makan makanan gitu kan. Tapi karena apa? Karena kemaksiatan. Jadi kemudahan, umur panjang, rezeki yang banyak, harta melimpah, itu diberikan oleh Allah SWT karena kemaksiatan. Itu namanya istidrot. Tapi lucu loh, ada orang yang begitu sombong. Aku saja nggak sholat kaya. Itu cara-cara, itu tanda-tandanya. Aku nggak sembahyang aja, rumahku wakeh. Aku nggak sholat, nggak pernah sedekah, aku medit kayak gini aja, nggak pernah dapat masalah. Itu namanya istidrot teman-teman. Itu nanti tempatnya di neraka. Karena apa? Di dunia sudah nggak bisa diingatkan. Ditegur oleh Allah, itu sudah nggak mempan. Makanya Allah memberikan semuanya, pangan-pangan, gitu, habis-habisin dunia ini, nanti awas kalau di dunia. A'udzubillah min dzalik. Kalau bisawab, mungkin itu jawabannya, Bunda.